Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan kedua dari teknologi bahan makanan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai komponen penyusun bahan makanan. Akan kita pelajari pada hari ini adalah komponen-komponen penyusun bahan makanan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak dan minyak, air, vitamin, mineral, zat warna, dan juga enzim. Ilmu pengetahuan bahan pangan adalah suatu ilmu yang mempelajari sifat-sifat fisis dan kimia dari komponen yang tersusun di dalam bahan makanan, baik itu yang berasal dari hewani maupun nabati, termasuk juga nilai gizi dari bahan makanan itu. Dan sifat-sifat fisis dan kimia tadi berhubungan dengan segi produksi dari perlakuan bahan makanan sebelum panen dan sesudah panen, dari proses penyimpanan sampai makanan tersebut sampai di tangan konsumen. Karena ketika makanan dikonsumsi, kita harus menjaga keamanannya. Pengetahuan mengenai bahan-bahan pangan tadi, kita ketahui agar kita dapat mengolah, mempertahankan, dan memperbaiki sifat mutu dari komponen bahan makanan yang ada. Pada umumnya, bahan makanan tersusun dari 3 komponen utama, yaitu karbohidrat, protein, dan juga lemak. Sisanya, yang sebagian kecil adalah zat-zat organik seperti vitamin, enzim, oksidan, antioksidan, pigmen, dan juga flavor. Oh ya, air juga merupakan komponen penting di dalam bahan makanan. Di dalam setiap bahan makanan, komponen-komponen tadi, baik itu komponen utama maupun komponen kecil, jumlahnya sangat bervariasi, sehingga akan membentuk struktur, tekstur, rasa, bau, warna, dan kandungan gizi yang berlainan pula, sehingga sebuah makanan itu punya keunikannya masing-masing. Yang kita bahas pertama adalah karbohidrat. Jadi karbohidrat ini adalah sumber kalori utama bagi hampir seluruh penduduk dunia, terutama di Indonesia. Karbohidrat memiliki peranan penting dalam menentukan karakteristik bahan makanan, terutama rasa, tekstur, dan warnanya. Karbohidrat merupakan senyawa yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Fungsinya bagi tubuh manusia sebagai sumber energi, melancarkan sistem pencernaan, mengoptimalkan fungsi protein, mengatur metabolisme lemak, dan juga sebagai pemanis alami. Sumber-sumber karbohidrat di dalam bahan makanan terutama ada di bahan-bahan nabati, di dalam tanaman. Karbohidrat di dalam tanaman itu disimpan sebagai cadangan energi, misalnya sebagai pati yang ada di dalam buah, biji, batang, dan juga akar, misalnya kentang, umbi, padi, jagung, dan lain sebagainya, dan juga di dalam tanaman sebagai gula. Contohnya sebagai monosakarida dan juga disakarida, misalnya dalam daging buah dan juga cairan tumbuhan, misalnya tebu. Jadi makanya cairannya bisa digunakan sebagai gula. Dan di dalam daging buah, secara natural memang buah memiliki kandungan gula sehingga rasanya manis. Dan juga di dalam tanaman itu sebagai penguat struktur, contohnya sebagai selulose, hemiselulose, dan juga pektin. Klasifikasi karbohidrat ada 3, yang pertama monosakarida, yang kedua oligosakarida, dan yang terakhir adalah polisakarida. Kita bahas yang pertama yaitu monosakarida. Monosakarida ini merupakan karbohidrat yang paling sederhana karena molekulnya hanya terdiri atas beberapa atom karbon. Dan sifat paling spesifik adalah si monosakarida ini tidak dapat dihidrolisis di dalam kondisi lunak menjadi karbohidrat lain. Golongan dari monosakarida bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah aldosa,
karena memiliki gugus aldehid dan juga ketosa karena memiliki gugus keton. Penamaan monosakarida dapat berdasarkan jumlah atomnya. Jadi kalau misalnya 3 atom karbon disebut dengan trilosa, 4 atom karbon disebut dengan tetrosa, dan seterusnya. Contoh dari monosakarida yang termasuk di dalam golongan aldosa adalah glukosa dan juga galaktosa. Sedangkan monosakarida yang masuk ke golongan ketosa, contohnya adalah fruktosa. Klasifikasi yang kedua yaitu oligosakarida. Oligosakarida ini adalah senyawa karbohidrat yang memiliki molekul yang terdiri atas beberapa molekul monosakarida. Jadi oligosakarida ini gabungan dari beberapa monosakarida. Yang pertama adalah disakarida. Disakarida terdiri dari 2 monosakarida. Contohnya adalah sukrosa, merupakan gabungan dari glukosa dan juga fruktosa. Yang kedua laktosa. Dan yang ketiga adalah maltosa. Maltosa terbentuk dari 2 molekul glukosa. Yang kedua adalah trisakarida, terbentuk dari 3 monosakarida. Contohnya adalah rafinosa, yang terdiri atas galaktosa, glukosa, dan juga fruktosa. Yang keempat ada tetrasakarida yang terbentuk dari 4 monosakarida, contohnya adalah sakiosa, yang terbentuk dari galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Contoh dari oligosakarida adalah tebu, beet atau palm yang memiliki kandungan sukrosa, dan laktosa berasal dari air susu mamalia. Laktulosa dikandung oleh umbi, sedangkan maltosa berasal dari hidrolisis pati, dan juga isomaltosa juga berasal dari hidrolisis pati. Selanjutnya, klasifikasi yang terakhir adalah polisakarida. Polisakarida memiliki lebih dari 10 molekul monosakarida. Contohnya yang utama adalah amilum, glikogen, dan juga selulosa. Sedangkan polisakarida yang terdiri dari satu macam monosakarida disebut homopolisakarida, kalau terdiri dari 2 atau lebih disebut dengan heteropolisakarida. Contoh dari homopolisakarida yang pertama adalah amilum dan juga glikogen. Yang ketiga adalah selulosa. Selulosa adalah serat-serat panjang yang berada di tanaman, biasanya terbentuk bersama dengan hemiselulose, pektin, dan juga protein. Dia akan membentuk dinding sel tanaman sehingga si dinding sel tanaman ini teksturnya bisa berbeda-beda. Ketika muda itu dia lembut, kemudian ketika tanamannya menjadi tua, si selulosa ini akan semakin liat. Jadi dia akan merubah teksturnya. Yang keempat adalah pati, yang terdiri dari unit-unit D-glukosa. Pati ini tidak memiliki rasa dan juga merupakan sumber energi, salah satu alternatif makanan sumber karbohidrat. Pati umumnya tidak larut di dalam air dan jika dipanaskan akan membentuk pasta dan juga gel. Ketika dipanaskan, si pati ini akan mengembang karena ada proses gelatinisasi. Dan pati digolongkan menjadi 2, yaitu amilosa dan amilopektin. Jadi 2 golongan pati ini dilihat dari panjang rantai karbonnya, apakah dia lurus ataukah dia bercabang. Yang pertama ada amilosa, yaitu polimer glukosa rantai panjang yang tidak bercabang, sedangkan yang bercabang disebut dengan amilopektin. Amilosa ini karena dia berbentuk molekul dengan rantai panjang, dia memiliki sifat pembentukan gel pada larutan pati yang dipanaskan dan juga didinginkan. Jadi si amilosa ini
bertanggung jawab pada sifat pembentukan gel pada pati, sedangkan amilopektin tidak berkontribusi pada pembentukan gelnya. Jika kandungan amilosanya semakin kecil, maka sifat dari bahan tersebut semakin lekat. Contohnya yang lain adalah pentosan dan juga heksosan. Yang kedua adalah heteropolisakarida. Contohnya yang paling sering kita jumpai adalah pektin dan juga getah atau gam dari karbohidrat. Sifat dari pektin dan gam itu biasanya dia larut dalam air, terutama air panas. Dan jika berada pada larutan, dia akan membentuk koloid atau bisa menyebabkan kekentalan. Dan jika ditambahkan gula dan asam, si pektin dan juga gam ini akan membentuk gel. Getah karbohidrat yang ada di rumput laut, contohnya itu ada alginat. Jadi senyawa-senyawa ini biasanya digunakan sebagai pengental atau stabilizer dari makanan. Komponen bahan pangan yang kedua adalah protein yang bersumber dari hewani dan juga nabati. Protein molekulnya tersusun dari atom karbon, hidrogen, oksigen, dan juga nitrogen, dan merupakan polimer yang terdiri dari lebih dari 20 asam alfa amino. Kebanyakan protein ini mengandung sulfur atau belerang dan juga fosfor atau juga ada elemen-elemen lain. Protein yang membangun tubuh disebut dengan protein struktural. Contohnya adalah nukleoprotein yang membentuk inti sel lipoprotein di dalam membran sel. Selain itu, protein juga berfungsi sebagai enzim, antibodi, dan juga hormon, atau dikenal sebagai protein fungsional. Fungsi protein dalam tubuh yang pertama bisa sebagai sumber energi, dan yang kedua sebagai pembangun, membentuk jaringan-jaringan baru, mengganti jaringan tubuh yang rusak dan perlu digantikan. Jadi, yang ketiga juga sebagai pengatur di dalam berbagai proses dalam tubuh. Yang pertama dapat mengatur keseimbangan cairan di dalam jaringan dan juga pembuluh darah. Karena yang kedua juga mengatur keseimbangan asam basa di dalam tubuh, karena protein ini bersifat amfoter atau dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Kemudian yang ketiga sebagai enzim, karena reaksi biologis dapat dipercepat dengan adanya enzim, dan juga sebagai transportasi dan penyimpanan. Misalnya hemoglobin itu mengangkut oksigen di dalam eritrosit, dan juga mioglobin mengangkut oksigen di dalam otot. Ini adalah contoh protein yang di dalam tubuh yang bisa sebagai alat pengangkut dan juga penyimpanan. Di dalam proses pengolahan makanan, protein juga dapat digunakan sebagai koagulan, pengemulsi, kemudian pembentuk buih dan juga gelatin, dan juga membantu kelarutan dan mengikat air. Protein bersumber dari hewani dan juga nabati. Dari protein nabati berasal dari biji-bijian, misalnya legum dan juga serealia. Kemudian protein hewani bersumber dari daging merah, daging ayam, ikan, telur, susu, dan produk turunan dari susu. Di dalam pengolahan protein, kita harus memperhatikan beberapa hal karena protein ini dapat terdenaturasi. Jadi denaturasi ini adalah perubahan struktur di dalam protein atau rantai polipeptida, misalnya ada perpecahan ikatan hidrogen dan juga terbukanya
ikatan-ikatan di dalam molekul protein yang diakibatkan oleh panas, pH, bahan kimia, dan juga mekanis. Misalnya kalau air susu kemudian diaduk terus-menerus, dia akan terbentuk curd atau terbentuk curd ini nanti bisa jadi butter. Jadi karena diaduk terus-menerus si protein yang ada di susu akhirnya terpecah dan juga kemudian akan terkoagulasi dan kemudian mengendap menjadi curd. Ini adalah contoh dari denaturasi protein. Selanjutnya yang ketiga adalah lemak dan juga minyak. Lemak dan minyak atau lipid adalah senyawa organik yang larut di dalam pelarut nonpolar, misalnya kloroform dan juga diethyl ether. Lemak dan minyak merupakan zat makanan yang juga penting untuk menjaga kesehatan tubuh karena merupakan sumber energi yang lebih efektif dibanding dengan karbohidrat dan juga protein. Lemak dan minyak terdapat di hampir semua bahan makanan dari nabati maupun juga hewani. Jadi istilahnya ada dua, lemak atau fats yang karakteristiknya adalah padat pada suhu kamar, sedangkan minyak atau oil sifatnya adalah cair pada suhu kamar. Ini tadi si lemak dan juga minyak ini adalah sumber cadangan energi dan dia merupakan media transportasi atau carrier untuk memudahkan absorpsi dari vitamin A, D, E, dan K, dan juga sebagai dia juga bersifat untuk menekan rasa lapar karena dia memperlambat pengosongan di dalam lambung, jadi perut kita merasa kenyang lebih lama. Dan juga zat gizi yang menambah cita rasa pada makanan karena biasanya lemak ini memiliki flavor yang lebih kalau di orang Indonesia lebih gurih, jadi dia memiliki flavor tertentu. Lemak dibagi menjadi dua, yaitu asam lemak jenuh dan juga asam lemak tak jenuh. Jadi asam lemak jenuh ini asam lemak yang efeknya tidak baik untuk tubuh karena dia biasanya akan menyebabkan kolesterol, contohnya gaji, mentega, dan juga lemak-lemak hewan yang lain. Yang kedua adalah asam lemak tak jenuh, merupakan biasa disebut dengan kolesterol baik, contohnya dari zaitun, minyak kacang, dan juga alpukat. Minyak kelapa juga bisa, dan juga dari ikan, misalnya ikan salmon, sarden, dan lain sebagainya. Contoh-contoh dari lemak yang di dalam bahan makanan, misalnya bisa diubah menjadi minyak goreng dari itu zaitun, sawit, kelapa, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mentega. Jadi mentega ini butter, kalau bahasa Inggrisnya butter, jadi yang dari susu kemudian diaduk terus-menerus sehingga terbentuk curd. Yang ketiga ada margarin. Kalau margarin ini berasal dari hidrogenasi minyak sawit. Dan yang keempat ada shortening atau mentega putih. Dia biasanya memiliki sifat plastis dan warnanya putih. Berasal dari pencampuran dua atau lebih minyak atau hidrogenasi, dan biasanya dibuat dari minyak yang lain, misalnya minyak kacang kedelai dan juga kacang tanah, digunakan untuk bikin cake, dan biasanya fungsinya itu fungsi si shortening atau mentega putih ini untuk memperbaiki struktur dan tekstur dari cake-nya, dan juga biasanya cake-nya itu lebih mengembang jika ditambahkan mentega putih. Lemak, penyimpanan dari lemak ini juga harus diperhatikan karena lemak ini mudah rusak. Yang pertama karena adanya hidrolisis,
misalnya hidrolisis yang ada di minyak kelapa sawit, itu bisa terjadi kerusakan. Yang paling sering terjadi adalah oksidasi yang menyebabkan ketengikan pada lemak. Sehingga ketika penyimpanan, si minyak atau lemak ini harus disimpan di dalam tempat yang kedap udara. Dan juga bisa ditambahkan zat-zat antioksidan. Kemudian ada air, dan juga kita akan melihat bagaimana aktivitas air di dalam bahan makanan. Fungsi air di dalam tubuh, dia akan mempercepat reaksi biokimia dan juga sebagai pembawa zat gizi, oksigen, dan juga hasil metabolisme ke seluruh tubuh. Sedangkan fungsi air di dalam bahan makanan adalah sebagai pembawa komponen hidrofilik dan juga medium reaksi kimia dan enzimatis, dapat sebagai pelarut, dan juga menentukan mutu dari makanan dan juga daya simpannya. Mutu yang maksudnya mutu adalah dari bentuknya, kemudian kesegaran, cita rasa, dan appearance-nya. Sifat fisik dari air adalah kohesif, yaitu dapat melekat satu sama lain, dan juga adhesif, dapat bergabung dengan molekul yang lain, dan juga capillary adhesion atau bergerak ke atas di dalam pipa kapiler. Sedangkan sifat kimia air dia adalah memiliki sifat polar sehingga dapat melarutkan bahan lain yang juga bersifat polar. Sehingga ada ikatan hidrogen yang terjadi. Air banyak dikandung di dalam bahan makanan yang akan mempengaruhi derajat kerusakan dari bahan makanan itu tersebut. Jadi bahan makanan pasca panen itu masih ada proses fisiologis dan juga enzimatis yang terjadi, sehingga air di dalam bahan makanan akan sangat berpengaruh terhadap masa simpan si makanan itu sendiri. Air di dalam bahan makanan dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah air bebas, adalah air yang terdapat dalam sitoplasma atau ruang dalam sel. Yang kedua adalah air yang terikat, jadi dia atau air hidrat, dia terikat di dalam ikatan hidrogen atau di dalam ikatan ion. Kemudian yang ketiga adalah air imbisi atau berasal dari luar yang masuk ke dalam bahan makanan dan terikat dalam ikatan hidrogen. Aktivitas air atau biasa disebut dengan water activity, disingkat sebagai AW, merupakan ukuran ketersediaan air untuk terjadinya reaksi enzimatis, reaksi kimia, maupun mikrobiologis untuk dapat tumbuh di dalam bahan makanan. Aktivitas air dipengaruhi oleh kelembapan relatif di dalam bahan makanan dan juga di sekitar bahan makanan. Dan juga nilai AW ini dipengaruhi oleh suhu. Jadi suhunya semakin rendah, aktivitas airnya juga semakin rendah. Untuk menghitung aktivitas air, kita gunakan rumus H atau kelembapan relatif dibagi dengan 100. Kenapa kita harus mengetahui aktivitas air atau jumlah air yang ada di dalam bahan makanan? Karena kandungan air di dalam bahan makanan ini akan mempengaruhi daya simpan bahan makanan. Karena dengan adanya air, dia akan memicu pertumbuhan mikroba, baik itu jamur dan juga mikroba yang lain. Sehingga AW ini adalah jumlah air bebas yang dapat digunakan mikroorganisme di dalam pertumbuhan si mikroorganisme itu, sehingga kita harus mengendalikan kadar air di dalam bahan makanan. Caranya, yang pertama dengan mengurangi kadar air dengan proses penguapan atau pengeringan, juga bisa dengan mengubah fasenya, misal dengan pembekuan.
Yang ketiga dengan cara amobilisasi atau dengan cara membuat gel. Dan juga yang terakhir adalah mengikat air bebas dengan menambahkan gula atau garam. Cara yang lain adalah dengan menambahkan humektan, yaitu bahan tambahan untuk menjaga kelembapan makanan, dan juga dia juga bisa menambah kelembutan dan juga mencegah kristalisasi dari makanan dengan cara menarik dan menahan uap air di dalam udara di sekitarnya melalui proses penyerapan. Umumnya ada di dalam produk permen. Contohnya adalah propilen glikol dan juga gula alkohol atau gula prolyl. Misalnya sorbitol, xilitol, dan gliserol. Komponen lain atau komponen minor di dalam bahan makanan contohnya adalah vitamin, mineral, zat warna, dan juga enzim. Oh ya, ada satu lagi adalah flavor. Vitamin dan mineral kandungannya sangat bervariasi di dalam makanan. Dia akan sangat berpengaruh pada proses pengolahannya, baik itu di pasca panen maupun pada saat proses pengolahan bahan makanan itu tersebut, karena vitamin dan mineral ini dapat mengalami kerusakan, baik itu akibat pemotongan, pencucian, penggilingan, blanching atau pemanasan, dan juga penambahan bahan kimia. Yang kedua, enzim. Enzim ini adalah senyawa protein yang akan mengkatalisis atau mempercepat proses reaksi kimia di dalam makanan ataupun sistem biologis. Kadang ada enzim yang memang terdapat di dalam bahan makanan seperti saya jelaskan minggu lalu, misalnya pada apel, tetapi ada juga enzim yang memang ditambahkan ke dalam makanan. Enzim ini akan pertumbuhannya akan dipengaruhi oleh pH, suhu, dan juga adanya aktivator maupun inhibitor. Selanjutnya adalah zat warna alami yang ada di dalam bahan makanan. Jadi zat warna alami ini adalah molekul yang membentuk warna yang ada di dalam bahan makanan. Biasanya zat warna alami ini merupakan antioksidan yang sangat baik untuk tubuh kita. Contohnya ada karotenoid yang biasa dimiliki oleh wortel atau beta karoten. Kemudian di dalam daun yang berwarna hijau merupakan klorofil, dia menimbulkan warna hijau di dalam daun. Kemudian yang ketiga adalah antosianin. Antosianin umumnya dikandung di dalam buah maupun bunga yang bisa juga dikonsumsi. Contohnya, si antosianin ini warnanya adalah dari merah sampai biru. Jadi antosianin ini ya warnanya tergantung dengan pH-nya. Ada yang memang naturally warnanya biru, contohnya adalah bunga telang itu warnanya biru. Dan contoh yang lain kalau merah itu biasanya terkandung di dalam ubi jalar ungu, bunga sepatu, bunga yang warna merah itu biasanya warna merahnya berasal dari antosianin. Contoh yang lain adalah betalain. Betalain itu terkandung di dalam buah naga, kurkumin. Kurkumin ini terkandung di dalam kunyit. Biasanya kurkumin ini adalah tidak suka, dia ada hidrofobik, jadi dia tidak suka dengan air. Jadi kalau misalnya teman-teman marut kurkumin, biasanya kalau kita cuci tangan itu warnanya nempel ke tangan kita, tidak larut ke airnya karena memang kurkumin ini hidrofobik, dia tidak suka dengan air, jadi dia tidak bisa dibersihkan dengan air. Contohnya yang lain adalah karamel. Karamel ini dari gula yang dipanaskan sehingga membentuk warna coklat. Di zat warna alami secara umum dia sangat sensitif terhadap panas, sehingga memang ketika dipanaskan warnanya itu berubah. Jadi kalau misal teman-teman pakai daun suji sebagai sumber makan warna hijau, kalau dipanaskan kemudian dikukus itu warnanya berubah jadi coklat. Jadi memang
Untuk menggunakan zat warna alami, memang biasanya tidak disarankan untuk yang dipanaskan karena warnanya akan berubah menjadi coklat sehingga tidak lagi menarik. Biasanya yang digunakan paling mudah adalah untuk es karena warnanya tetap dingin jadi warnanya bisa tetap terjaga tidak berubah. Selanjutnya adalah flavor. Jadi flavor ini akan bahan yang menimbulkan rasa yang kita kecap di lidah kita. Jadi ada aromanya, ada rasanya, dan juga ada sensasi di syaraf kita. Contohnya adalah eugenol yang berasal dari cengkeh, gingerol yang dari jahe, dan juga vanillin dari dari biji vanili, dan juga ada dari daun pandan. Jadi si flavor ini menimbulkan aroma dan juga rasa yang khas ketika diolah. Cukup sekian materi kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi langsung via WhatsApp Group. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu kembali minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.